Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur atas pemeliharaan Tuhan Yesus sehingga kita masih boleh dapat mengikuti atau melaksanakan kebaktian keluarga secara virtual dengan penuh sukacita di sore ini, Rabu 7 Oktober 2020 di Gereja GPIB Sola Gracia Bogor di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarlah sukacita, damai sejahtera menyertai kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita dan untuk memberitakan firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur atas segala berkat dan rahmat, sukacita dan damai sejahtera yang telah Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Bapa, tuntun dan sertai kami dalam ibadah keluarga secara virtual ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah kami boleh dapat melaksanakan ibadah ini dengan penuh sukacita. Dan Bapa, pada saat ini kami juga hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari berdiri untuk pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Para Rasul, pasal 20, ayat 7-12, yang menyatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena itu bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berkata, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih,
tema pada renungan kita sore ini adalah perpisahan yang menghibur. Perpisahan merupakan momen yang mengharukan. Mengapa Bapak Ibu? Itu karena kemungkinan kita tidak akan bertemu kembali, atau kalaupun bertemu mungkin dalam jangka waktu yang lama. Banyak penyebab seseorang harus berpisah, seperti mutasi pekerjaan, pindah tempat tinggal, lulus sekolah, atau masa kontrak kerja telah selesai. Dan biasanya kita mengisi perpisahan itu dengan kesibukan dan berbagai kegiatan dengan kesedihan. Berbeda dengan Rasul Paulus. Malam menjelang kepergian Paulus ke Miletus, Rasul Paulus justru sibuk melakukan pengajaran dan melayani, bahkan melakukan mukjizat. Bapak Ibu yang terkasih, apakah yang membuat jemaat di Troas merasa terhibur? Sebelum kepergian Paulus ke Miletus, jemaat di Troas, mereka sangat menikmati persekutuan dengan jemaat Kristen. Mereka bersekutu dan berbakti pada hari pertama dalam minggu itu yang dipimpin oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkhotbah dan berbincang-bincang sampai larut malam, dan menjelang pagi memberitakan firman Allah. Jemaat tidak merasa bosan. Mereka sangat tertarik dengan perbincangan dan khotbah yang memberikan kekuatan dan memberikan keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Api Roh Kudus yang menyala dari hati sang rasul dan menular ke dalam hati jemaat, menerangi, membangkitkan dan menguatkan mereka, hingga mereka merasa terhibur dalam pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila kita berada atau beribadah di gereja, apabila Ibu Pendeta khotbah, kadang-kadang kalau sudah lewat dari 20 menit, kita sudah merasa gelisah, merasa serba salah, duduk miring kiri, duduk miring kanan, dan kadang-kadang kipas-kipas. Dan di antara kita semua pasti timbul satu pertanyaan, kapan ibadah ini selesai? Jadi seolah-olah ibadah yang kita lakukan itu kita tidak mendapatkan penghiburan. Berbeda dengan jemaat di Troas, mereka mendengarkan khotbah dari Rasul Paulus sampai berjam-jam, sepanjang malam bahkan menjelang pagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa hal ini bisa terjadi? Kita melihat dari Rasul Paulus. Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan, dia memberitakan firman Tuhan. Dia memberitakan firman Tuhan dengan penuh kasih dan sukacita. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh orang Kristen untuk menjadi berkat bagi sesama. Namun satu hal krusial untuk melakukan segala sesuatu sebagai bentuk pelayanan kepada sesama maupun kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan Rasul Paulus di Troas. Ia sebagai penginjil, sebagai pelayan Tuhan memberitakan berita sukacita tentang keselamatan Kristus dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah boleh menjadi atau sudah menjadi pelayan-pelayan Kristus yang setia, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita di rumah, dalam kehidupan kita di pekerjaan, dalam kehidupan kita di sekeliling kita maupun di masyarakat. Biarlah melalui tingkah laku dan tutur kata kita, orang boleh memberikan atau menyukai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita boleh menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan merupakan salah satu bentuk penyembahan yang benar menurut Alkitab.
Pelayan dan persekutuan yang dilakukan Rasul Paulus di Troas mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Allah untuk terlibat dalam pelayanan dan persekutuan yang dapat membuat kita menjadi sukacita, bahagia, dan terhibur. Kita diajarkan pula untuk tidak jemu atau bosan dalam persekutuan. Kita bisa mengajak anak-anak kita mengingatkan mereka untuk rajin beribadah, rajin dalam persekutuan. Karena dalam persekutuan kita bisa mempelajari firman Tuhan yang sejauh mana atau seberapa jauh relevannya dan pentingnya firman Tuhan bagi kehidupan manusia, khususnya di masa pandemi ini. Marilah kita selalu rajin dalam beribadah, bersekutu bersama melalui ibadah yang pada saat ini dilakukan secara virtual, agar hidup kita terarah kepada Tuhan dan kita mempunyai kekuatan dalam menghadapi masalah demi masalah. Dengan persekutuan membuat anggota keluarga bertumbuh secara rohani. Anak-anak akan mempunyai kenangan indah bagaimana mereka dibimbing oleh orang tua dalam hal iman dan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jadi di sini kita bisa mempelajari bagaimana kita sebagai pelayan bisa memberikan atau kita sebagai pelayan bisa mencerminkan kehidupan yang baik, melayani seperti Tuhan Yesus, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dan kita juga diajarkan untuk mau bersekutu, mau bersama-sama beribadah bersama dengan jemaat-jemaat yang lain, supaya kita bisa lebih dikuatkan dalam ibadah yang kita lakukan, dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam ibadah keluarga. Bapak Ibu, marilah kita giat dalam doa, belajar, bekerja, dan memohon kuasa Roh Kudus untuk membuat kita selalu tetap berjaga-jaga dan tidak lengah seperti pada bacaan kita di atas, di mana Etikus yang terlelap karena merasa posisi duduknya yang enak dan kemudian kena hempasan angin yang membuat ia terlena hingga ia jatuh dan mati. Ia jatuh dari lantai 3 kemudian ia mati. Tapi karena kasih Tuhan, karena kasih kuasa Tuhan melalui Rasul Paulus, ia hidup kembali. Bapak, Ibu, Saudara, ketika satu jiwa diselamatkan, maka akan menjadi sebuah penghiburan, sukacita, dan kesaksian bagi banyak orang. Dari peristiwa Etikus, kita diajarkan dalam kehidupan kita untuk kita tidak lengah. Pada pasal 7, kita diajak untuk giat bersekutu. Mengapa kita giat bersekutu? Supaya kita tidak lengah, seperti yang terjadi pada Etikus. Karena dia lengah, dia lemah, dia terbuai dengan hempasan angin, kemudian ia akhirnya tidak terjaga atau dia terjatuh dari lantai 3. Dalam kehidupan kita, apabila kita meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Lama-kelamaan iman kita menjadi mati. Sehingga tingkah laku dan hidup kita tidak tercermin dalam pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ataupun tingkah laku kita tidak tercermin seperti firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama, kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah, marilah kita tidak jemu-jemu mengajak anak-anak kita untuk mengikuti ibadah, baik dalam ibadah PT, dalam ibadah PA, dalam ibadah GP, dan juga kita sebagai ibu-ibu dalam ibadah PKP, dan dalam ibadah persekutuan kaum bapak serta lansia, agar iman kita bisa bertumbuh dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Dalam hidup orang beriman, selaku orang-orang percaya, hendaklah kita memiliki hati yang mau diajar dan rindu bersekutu yang membuat kita semakin dikuatkan dan dihiburkan. Dan jemaat Tuhan, marilah kita bersyukur atas kasih dan kuasa Tuhan yang telah menghibur kita, memberikan sukacita melalui karya-karyanya yang nyata dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas segala penyertaan yang telah Engkau berikan bagi kami, khususnya di masa pandemi ini. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang dapat menjadi saluran berkat, menjadi terang bagi sekeliling kami, hingga sukacita senantiasa hadir dalam kehidupan sekeliling kami melalui anak-anak-Mu. Bapa kami juga berdoa bagi gereja-Mu, Sola Gracia, pimpin dan tuntun kami dalam segala rencana dan kegiatan di gereja-Mu, baik dalam pelayanan, persekutuan, dan pembangunan gereja. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Pendeta Lucy Wemai bersama keluarga. Engkau mau berkati sertai mereka, khususnya Ibu Pendeta, dalam tugas dan pelayanan di gereja-Mu Sola Gracia. Bapa, kami juga mau berdoa bagi presbiter, para pelayan persekutuan, karyawan gereja, dan tim multimedia. Berkati sertai kami dalam tugas dan kegiatan kami masing-masing, untuk terus bersekutu, untuk terus bersemangat membangun persekutuan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi jemaat yang sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan hingga mereka dapat beraktivitas kembali. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Sinambela, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Sinambela yang baru saja ditinggal oleh ayah terkasih, Bapak Sinambela. Dan kami juga berdoa untuk keluarga Robert Parapat. Bapak, Engkau juga mau berikan kekuatan, Engkau mau berikan penghiburan bagi keluarga besar Parapat atas meninggalnya, atas kepergian dari Bapak terkasih. Tuhan Yesus, kiranya penghiburan selalu datang dalam kehidupan mereka melalui nama-Mu. Bapa kami juga berdoa untuk pemerintah negara ini, baik di wilayah terkecil sampai wilayah terbesar. Biarlah mereka boleh melaksanakan segala tugas dan penuh tanggung jawab, sukacita, jujur, dan mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Bapa, kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang pada saat ini mengikuti ibadah secara online. Kiranya Engkau berkati, Engkau mau sertai, berikan kesehatan yang baik, berikan kekuatan serta sukacita dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami naikkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beritakanlah jemaat Tuhan, beritakanlah Injil Kristus, sehingga keselamatan dan berkat-Nya dirasakan dan dialami oleh manusia dan seluruh makhluk ciptaannya.
firman Tuhan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh menyertai kamu sekalian.